Oh iya, baru record ya. Oke, jadi yang kedua harus kenal juga tuh ada tanda untuk menunjukkan perempuan. Ada tanda tak marbutoh. Nah, tadi kita sudah singgung, kita harus tahu tanda kalau jumlahnya dua. Nah, tandanya kalau tanda benda itu ada dua atau isim itu ada dua, ada tambahan alif nun, dibacanya ani. Bagaimana dengan muslimatun? Ya setelah tak itu tambahkan alif sama nun. Jadilah muslimatani. Oh berarti ini dua orang, tapi karena ada taknya asalnya muslimatun berarti itu dua perempuan muslim, ya dua perempuan muslim ya. Kemudian ada tanda wawu dan nun. Nah, wawu dan nun itu adalah tambahan untuk membentuk jamak muzakkar, jamak untuk laki-laki. Itu aturannya. Kemudian ada tambahan alif dan ta yang sebelumnya tak merbutohnya hilangin dulu, baru tambah alif dan ta itu untuk menunjukkan bahwa itu adalah perempuan yang jumlahnya tiga atau lebih, jamak muannas, jamak untuk perempuan ya. Nah, itu pentingnya kita mengetahui tanda-tanda perubahan bentuk dari mufrad, musanna ke jamak. Kemudian yang berikutnya di sini ada dhamir yang disebut mutasil yang artinya bersambung dengan kata sebelumnya. Bersambung itu tidak harus hurufnya ya, karena bisa jadi kalau huruf sebelumnya itu ro, ya nggak mungkin nyambung, karena ro itu nggak mungkin bisa diikutin huruf lain yang nyambung. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah katanya itu, kata-katanya itu bersambung, bukan hurufnya yang bersambung. Ya, contoh apa? Baitun. Nah, baitun artinya rumah. Di sini contohnya nih baitun itu artinya rumah. Kemudian dikasih tambahan hak hu, jadilah baituhu. Nah, itu berarti artinya rumahnya, rumahnya atau rumah dia laki-laki satu orang. Tapi ini kalau nggak pakai apa kata baitun, contoh kata apa ya? eh, Contoh kata nasrun. Nasrun itu artinya pertolongan. Nah, kemudian kita kasih hak. Ya udah, ini jadinya nasruhu. Haknya itu memang secara huruf tidak bersambung dengan ro, karena nggak mungkin. Tapi kata-katanya ini jadi satu kesatuan. Nah, itu yang kemarin saya bilang idofah. Jadi dua kata yang saling disandarkan. Yang anaknya boros penghapus beliin ini aja. Apa ya? Satu pack gini murah banget karena isinya 40 piece. Apa itu? Apa nih teh? Iklan dah. Iya iklan. Oke, jadi kembali ke nasruhu ya. Nasruhu itu artinya pertolongan, pertolongannya, itu pertolongan dia. Ya memang haknya nggak nyambung ke ro, karena ro nggak bisa disambungin dengan huruf apapun setelahnya. Tapi kata-katanya nyambung antara nasrun dengan hu itu nyambung. Nah, itu yang disebut dengan idofah kemarin. Jadi kata pertama nasrun itu mudhof, kemudian hu-nya itu mudhof ilaih. Itu yang saya maksud dengan muttasil, domir yang bersambung kata-katanya. Paham ya? Halo? Oke, nah ini juga harus dihafal perubahannya dari huwa menjadi hu, ya. Kemudian yang hia menjadi ha, huma sama hum sama, tidak berubah. Tapi yang huwa pasti berubah menjadi hu, hia berubah menjadi ha, anta berubah menjadi ka. Kalau di bahasa Inggris itu
I menjadi my gitu loh. Ya. Iya. Jadi ini yang baris yang di sini yang mudhaf ilaih ini, yang merah-merah ini menunjukkan posesif, nah, pemilikan gitu loh. Jadi baituhu rumah milik dia, baituka rumah milik kamu. Ya, ini kalau di bahasa Inggris nanti his, ya, di sini menjadi your, oke, your house, baituka your house. Paham ya? Kemudian yang di bawah itu baiti menjadi my house bukan I house. Di sini our house bukan we house. Gitu loh. Paham ya? Paham, Ustaz. Oke, kemudian di kolom berikutnya ada maf'ul bih, objek. Nah, yang objek ini sama kayak yang mudhaf ilaih, tetap hu, huma, hum, ha, ya, sampai terakhir ada na. Nah, di bahasa Inggris itu beda. Di bahasa Inggris yang tadi ada his, di sini menjadi him, gitu loh. Ya, yang di sini my menjadi me karena objek. Di sini our menjadi us. Tuh. Nah, biasanya domir mutasil itu yang ada di belakang itu, di belakang kata lain yang menjadi rangkaiannya itu biasanya dalam keadaan dia menjadi mudhof ilaih seperti ini baituhu baituhuma, atau dia menjadi objek menjadi maf'ul bih nasarahu nasarahuma itu. Paham ya? Nah, kemarin juga sempat disinggung apa bedanya nasorona dengan nasorna. Nah, ini ya. Apa bedanya? Masih ingat enggak? Nasorona dengan nasorna. Ya, coba diingat. Apa bedanya? Kalau hurufnya sama, cuma beda di harkatnya ro. Nasoro pakai fathah, nasor pakai sukun. Itu apa bedanya itu ya? Itu anu Ustaz. Yang mana dah? Kalau Nasorona dia objek. Dia, Oh, kalau nasorona artinya apa? Objek Enggak, artikan coba nasorona. Itu artinya apa? menolong kami. Nah, betul, dia menolong kami. Pelakunya dia, ya, nasoro. Sama kayak gini jadinya kataba, nasoro, gitu loh. Oh, iya. Ya kan? Nah, nasoro menolong nah kepada kami. Tapi kalau nasorna, apa artinya nasorna? Kami menolong. Betul, nanya di sini pelaku, kami menolong, sama kayak kata benar, kami menulis. Itu. Jadi kalau kalian menemukan tulisan kayak gini, ini bisa diharkatin dua. Yang pertama bisa kalian baca katabana. Apa artinya itu? Dia menulis kami, kan gitu kan ya? Halo? Ya Ustadz. Ya, yang kedua itu bisa dibaca kutubuna, kitab-kitab kami. Sama huruf-hurufnya, cuma beda di harkat. Jadi kalau katabana, asalnya kataba telah menulis dia, nah jadi objek. Tapi kalau diharkatin dhamma kutubun itu artinya kitab-kitab. Maka nanya di situ mudhof ilaih sebagai pemiliknya. Kutubuna artinya kitab-kitab kami. Ini nggak mungkin dibaca kitabuna. Kenapa? Karena kitabuna itu setelah tak ada alif gitu loh.
Ya. Kalau yang kayak gini ada alifnya setelah ta pasti dibaca kitabuna dan nggak mungkin dibaca katabana. Paham ya? Bisa dilanjut? Halo? Halo? Ya, Ustaz. Bisa dilanjut nggak nih? Ada pertanyaan kah? Feel free ya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya daripada ini ketinggalan. Ya, Ustaz. Nggak ada pertanyaan? Insya Allah ada, Ustaz. Berarti tadi tuh apa namanya, untuk menentukan harokat tuh harus lihat komposisi dalam kalimat gitu ya, Ustaz. Betul, betul. Itu modal utama. Modal yang kedua adalah mungkin tidak. Contoh nih, ketika kalian nulis kaf, ta, ba bersambung, ini kan kemungkinannya cuma dua, bisa kata ba atau kutubun. Nggak mungkin kitabun, karena kalau kitabun itu ada alifnya setelah ta. Gitu loh. Kataba telah menulis atau kutubun, kitab-kitab. Kemungkinannya dua. Itu cara yang kedua. Cara yang pertama ya harus lihat konteks di kalimatnya dong. Itu ngomongin apa kegiatan, apa ngomongin kitab, ngomongin kegiatan menulis, apa ngomongin kitab. Itu. Paham ya? Paham, Ustaz. Oke. Contoh, saya akan tulis dengan kosakata yang kalian sudah tahu. Nah, yuk kira-kira itu dibaca gimana itu? Ya, ada yang bisa? Ini dibaca Nasoro apa Nasru? Hmm, Nasru. Kenapa? Ah, Oke, saya tulis yang kedua, biar ada perbandingan. Atau jangan jangan ini, jangan ini. Eh, gini. Ayo, gimana nih? Membedakannya gimana nih? Sama-sama nun sotro. Ada yang tidak tahu artinya dari dua tulisan ini, dua kalimat ini? Korib, apa korib artinya? Dekat. Betul, dekat. Yuk, sekarang coba kira-kira setelah tahu artinya, yang pertama bacaannya gimana, yang kedua bacaannya gimana? Silakan. itu yang pertama, Mhm. Nasrullah. Ha? Hmm? Koribun. Nasrul. Apa ya? Hmm. Nggak, kalau diartikan gimana jadinya? Pertolongan Allah dekat. Oke, Ada ini ada susunan kalimat ini jadi apa? Jadi apa coba? adapun Ya, pertolongan Allah oke. itu baru gimana ya? Hmm. Nah, Allah itu apa ya? Berarti anu, Aha, adapun aha. eh,
Pertolongan Allah. Ya. Itu dibaca adapun. Mubtada, khobarnya mana? Oh, khobarnya. Koribun. Qaribun ialah. Oh, gitu ya. Iyalah dekat. Oke. Terus, Nah, Allah itu karena ini ya, mubtada, harokatnya apa? anu, un, dhamma. Dhamma. Nasrun apa nasru? Run, soalnya tidak ada al. Oke, kalau itu dibaca nasrun, Allah jadi apa? Lafat Allah. Idhofah itu Ustaz. Itu idhofa. Oh, Pertolongan Allah, satu rangkaian ya. oh ya ya ya. Oke, berarti kata yang pertama itu sebagai apanya? Hmm, itu mudhof. Mudhaf. Aturannya mudhaf harus gimana? Mudhof itu mudhof itu Hmm, nggak boleh al. nggak boleh al. Terus Oh iya, nggak boleh tanwin juga. nggak boleh tanwin juga. Oh, Lafat Allah sebagai apa? yang kedua sebagai mudhof ilaih Mudhaf ilaih itu harus apa? harus kasroh. Berarti cara bacanya nanti Nasrullahi Nasrullahi Qori. qaribun. Kenapa pakai dhammah? Hmm, Khobar itu dhammah. Khobar mubtada itu harus dhammah. Oke, bagus. Ya, saya minta yang lain di kalimat kedua. Silakan Renita atau Naimah. Oh, bentar Ustadz. Apaan? Apa? Kenapa kenapa Nasru di sini domah? Karena kalau di Quran dia fathah. Di Quran gimana lengkapnya? Nasrullahi qorib. Gimana? Nasrullahi qorib. Baca dari depan. Ini kan saya mulainya dari Nasrul. Kalau di Al-Quran sebelumnya Nasrul itu apa? Mata Nasrullah. Terus, Ala inna nasrullahi qorib. nah ada kata inna di situ. Oh ya isi. Iya, nanti kita belajar ya. Mubtada kalau didahului inna harus bagaimana gitu ya. Oh, Ya, Naimah ya. Iya Ustadz. Iya, contoh nih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha bukan innallahu. Karena ada inna, ya gitu loh. Seandainya ada inna, ya pasti bacanya Allahu wa malaikatuhu. Tapi karena ada inna, innallaha wa malaikatahu. Itu. Jadi saya tidak pakai inna karena saya belum mengajarkan inna gitu loh. Makanya saya ambil dari nasrunya saja. Gitu ya Naimah ya. ya siap Ustaz. Siap ya. Oke. Iya Ustadz. Kapan-kapan nyampe kok ke inna. Gampang. Terus ya yang kedua nih, yang kedua ini yang pakai Rasul nih ya. Gimana cara bacanya nih? Silakan. Saya pengen yang lain, Anggun sudah. Naimah atau Renita nih. Ayo, yang kedua ini. Halo? Jangan, jangan ragu-ragu, ayo biar saya bimbing kalau ada yang keliru gitu. Kalau kalau nggak coba kan saya nggak tahu tuh salahnya di mana, ada pahamnya di mana. Kok unmute semua dua-duanya ini. Ayo Renita, Naima, Renita dulu deh nih, sudah unmute ya. Iya, iya. Tapi tadi tuh Kak Naima itu nanya bagus itu Ustaz. Jadi nggak Ya, bingung.
kalau diperhatiin. Benar, 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 bagus, bagus. Makanya saya tetap jawab, walaupun sederhana itu aja jawabannya. Iya, belum dipanjangkan ya. Bersih belum dipanjangkan. Nah, nggak boleh, bukan nggak boleh dipanjangkan malah. Hmm. Hmm. Kak Renita bisa jawab, Kak. Ya, Renita mau jawab nggak? Apa mic-nya belum masuk, Kak? Sudah unmute itu, cuma nggak ada suaranya. Hmm. Halo, Renita. Headsetnya nggak keluar suara. Headsetnya nggak suara ya. Anu chat aja Kak. Sih. Kalau nggak pakai headset kenapa? Saya nggak pakai headset sekarang ini. Soalnya saya ada di tempat kursus nih. Ada di fake saya. Kak Renita jaga warung. Oh, enggak ya? Mhm. Anaknya tidur, Ustaz. Oh Di, gitu. diketik, Kak. Oh ini ngetik ya. Wah ngetik ya ya. Oke. Gimana gimana gimana? Nasrullah. Oke itu Nasrullah juga ya Ustaz. Ini nanya ya bukan jawab. Oh, itu aku udah Ustaz. Sih. Naimah lah Naimah giliran. Kalau nggak Renita Naimah. Ayo Dan Naimah. Naimah. Halo Naimah. Iya, Ustadz. Ya, ya coba coba coba. Ayo ayo ayo. Bihu ini apa? Ayo itu coba itu. Renita lagi trouble di headsetnya. Nasrullahi. Ini diterjemahinnya pertolongan Allah kepada Rasulullah. Kok bisa kepada nggak ada kegiatannya, nggak ada verb, nggak ada fiilnya. Oh, Menolong, Kak. Nah kalau kalau Naimah baca pertolongan Allah kan nggak mungkin kepada, nggak mungkin ada objek. Kalau mau dijadikan objek ya menolong, jangan pertolongan. berarti menolong, Ya nggak tahu. menolong. Saya cuma meluruskan. Nggak mungkin ada objek kalau tidak ada kegiatan. Kalau diartikan pertolongan kan bukan kegiatan. Itu. Saya hanya kasih clue di situ. Lanjut lagi Naimah. Ayo lanjutkan Naimah. Berarti Nasrullahi Rasulahu. Ya, artikan Menolong Allah. Allah jadi apa? Bentar, bentar ya Ustadz. Sederhana kan kegiatan itu komposisinya ya pastilah tidak lepas ada pelakunya. Kadang-kadang ada objeknya. Tapi kalau pelaku itu pasti ada, nggak mungkin ada kegiatan nggak ada pelakunya. Itu. Tapi tidak semua apa kata kerja itu butuh objek. Saya berdiri tidak ada objeknya nggak ada masalah. Tapi nggak mungkin ada kata kerja yang tidak ada pelakunya itu nggak mungkin. Jadi tiga itu dah kalau ada kata kerja pasti ada pelakunya. Mungkin ada objeknya. Tiga itu aja dijaga kalau ketemu dengan VL dengan kata kerja. Gak paham Ustadz. Oh, Anggun mencoba. Tapi Naimah harus bisa loh ya.
Karena saya tahu Naimah itu ngajar ngaji kan. Halo Naimah. Ya Ustadz. Ya, Naimah harus bisa soalnya Naimah itu ngajar ngaji, saya tahu. Silakan Anggun. Ya, Ustaz. Ya, Alhamdulillah, barusan dapat ini, Ilham. ilham sih. Orang mana tuh Ilham? Dapat hidayah. Ya, gimana? Itu menolong, jadi Nasoro. Nasoro jadinya. Iya, kan Jadi, itu oke. fiil bentuk aktif kan, Ustaz. Ya, Jadi jadi. Nasoro, aduh, bingung lagi. Mhm. Menolong Allah itu apa ya berarti dalam ininya? Jadi apa gitu aja deh. Iya, jadi apa itu? Pelaku. Ya pakai bahasa Indonesia lah. Pelaku apa objek apa apa gitu. Oh, menolong, Nasoro, menolong. Siapa? Gitu ya, Ustaz. Oke. Fa'il ya. Siapa Ya. Allah? Harkatnya apa? Dhammah. Oke, sebagai pelaku, fa'il harus dhamma. Oke, nasarallahu. Kemudian, Allahu Rasulah kepada ya, kenapa lah? karena maf'ul bih itu fathah. Oke. Rasulah Ya, eh, hunya ke hu siapa ini? Hu siapa ini? Hunya. hu kepada Allah. Oke, utusannya Allah. Oke, bagus. Jadi Nasara telah menolong siapa Allah? Rasulahu kepada Rasulnya Allah, kepada utusannya Allah. Gimana Naimah? Udah paham belum? Paham Ustadz. Alhamdulillah. Renita masih belum bisa mic-nya. Ngechat lagi. Ngechat lagi. Paham Ustaz? Oke. Oke, kalau udah paham di situ, berarti kesimpulannya kita harus lihat konteksnya. Ketika ketemu dengan sebuah kata, contoh di situ non sotro, ini bisa dibaca nasrun, bisa dibaca nasoro. Nanti kalau tingkat lanjut itu bisa dibaca nusiro, tapi enggak, saya enggak mau bahas yang nusiro. Dua aja dulu, ya bisa dibaca nasoro, bisa dibaca nasrun, sama kayak kataba, bisa dibaca kataba, bisa dibaca kutubun, ya. Sama kalau fataha, fa, ya, fa, ta, ha. Nah ini bisa dibaca fataha. Kalau dibaca fataha membuka, telah membuka. Bisa dibaca fathun, ya. Fathun artinya pembukaan atau kemenangan. Fathun minallahi wa nasrun. Nah, gitu loh. Apa ini? Ustadz itu shotnya memang nggak ada alifnya ya. Di sebelah mana alifnya, Renita? Renita, di sebelah mana alifnya? Bentar, saya tanggapin yang Renita dulu. Di sebelah mana Renita alifnya? Oke. Oh, di search. Nasoro gitu ya. Ini jadinya eh maunya gini, Nasoro. Ya, halo Renita. Kira-kira itu kalau ada alifnya nanti artinya apa, Renita? Melihat ya, Ustaz. Bentar, bentar, bentar. Renita berarti pernah tahu kata ini gitu loh. Saya pengen tahu. Renita ini pernah baca ada nun shot alif.
Yang Renita pahami di kata nasoroh itu apa? Hmm. Oh iya, di kata yang lain sepertinya Ustadz. Hehehe. Hanya dua. Kalau kebanyakan saya hehe. Oke. Apakah Nasoro yang dimaksud ini kaum Nasrani? Di Al-Baqarah ada itu walan tardu anqal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul innal huda hudallah. Kalau itu yang dimaksud Nasrani ya harus ada gininya, Nasoro, ada alif ya, alif layyinah istilahnya. Ya, tapi kalau tidak ada alif layyinahnya cuma non sotro itu nggak ada ya. Kami ya Renita ya. Halo Renita, coba ditanggapin dulu. Apakah itu yang dimaksud? Yang ada alifnya itu. Halo. Iya, Ustadz. Paham katanya. Oh, paham ya. Oke. Ya berarti itu yang dimaksud Nasoro. Itu artinya Nasrani. Ya. Walan tardu angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Ustadz, Ya. tadi saya juga bingung. Kenapa saya bisa tahu itu Nasron ya, Ustadz? Kan Ya. nggak ada di bentuk-bentuk yang di tabel. Berarti itu memang kosakata ya, Ustadz? Iya, itu nanti kalau di tasrif itu ada di baris ketiga. Baris ketiga itu isim masdar. Dan nanti kita akan belajar juga tuh fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'un la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun gitu loh. Nanti kita belajar gitu fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, jadi eh, kolom pertama fa'ala dengan fa'lan dengan fa'lun itu sama. Jadi nasara yansuru nasrun gitu loh. Nasara yansuru nasrun antara fi'il madhi dengan dengan isi masdar itu ada beberapa yang sama. Ya, nantilah itu. Tadi kan saya cuma kasih kisi-kisi. Kalau ada kata kayak non sotro, itu bisa dibaca nasoro, bisa dibaca nasrun. Kalau nasoro berarti dia fi'il madi. Nah, itu artinya telah menolong. Kalau nasrun jadi pertolongan. Gitu ya. Iya, Ustadz. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kenapa, Ustadz? Ada pertanyaan kah? Enggak, insya Allah. Nggak ada ya. Oke, berarti kita beralih ke yang mutasil berikutnya sebagai fi'il madi itu review ya. Ntar lagi kita praktek lagi. Nah, ini di baris fa'ilul madi pelaku dari fi'il madi. Nah, itu harus dihafal itu ya. Itu asalnya fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Ya udah kita nggak perlu berlama-lama di sini. Kemudian berikutnya adalah fa'ilul mudhari. Ya, di fi'il mudhari itu yang di belakangnya huruf asli itu menunjukkan pelakunya. Kalau tidak ada berarti dia kayak yang dulu. Nah, itu berhenti di huruf aslinya ro, berarti dia ya. Kemudian di baris ke-7 itu juga ada tanduru, tidak ada lanjutannya setelah huruf aslinya ro, berarti juga dia. Cuman huruf mudharaahnya beda, yang tadi ya sekarang tak, itu menunjukkan yang tadi laki-laki dianya. Kemudian di baris ke-7 itu tak berarti menunjukkan perempuan, dia perempuan. Sementara selain dia dan selain saya ya, di bawah nanti ada dua yang berbeda. Jadi yang tidak ditambah apapun setelah huruf aslinya itu ada 4 ya, di dia laki-laki pakai ya yang dulu, dan dia sorry, dia ada
sorry, kok ada 4, ada 5 ya. Dan di baris keempat, sorry, tadi saya bilang baris ketujuh itu antah. Saya ulangi lagi, di fi'il mudhari itu ada fi'il yang huruf terakhirnya adalah huruf aslinya. Dan itu ada 5. Ya. Satu, dia, tapi dia kan ada 2. Ada dia laki-laki, ada dia perempuan. Untuk membedakan gimana? Lihat huruf mudharaahnya. Di baris 1 itu yang duru pakai iya. Di baris keempat itu pakai tak yang hia, tanduru. Oh, kalau pakai tak berarti dia perempuan. Nah, ini yang dia perempuan sama dengan baris ketujuh yang anta. Ya, jadi kalau ada kata tanduru atau taktubu atau tansuru atau takro'u atau takulu atau tasrobu, itu kemungkinannya pelakunya kalau nggak dia perempuan, kamu laki-laki. Gitu loh. Tinggal lihat konteksnya. Paham? Paham ya? Paham, Ustaz. Oke. Itu 3 ya. Kemudian yang keempat, sama-sama tidak diikutin huruf apapun, berhenti di huruf aslinya, ada anduru. Oke. Anduru itu kita temui di sini ada hamzah sebagai huruf mudharaah. Oh, berarti itu pelakunya adalah saya, ana. Kemudian yang terakhir nanduru, berarti pelakunya itu nahnu, non, ya. Selain 5 ini, di fi'il mudhari itu ada tanda sebagai tambahan dari huruf aslinya. Contoh baris kedua, baris ketiga. Baris kedua ada tambahan alif nun dari yang duru menjadi yang duroni. Oh, ini berarti pelakunya 2 orang. Tadi kita sudah sepakat di awal kan? Ini yang ini ada tambahan alif nun. Oh, berarti 2 orang. Dan itu ada di beberapa tempat. Di mana saja? Nih, ada di Yanzuroni, Tanduroni, ya, Tanduroni. Nah, kemudian yang ada di sini. Keempat-empatnya alif nun itu menunjukkan bahwa pelakunya 2. Ya, paham? Paham nggak? Oke. Kita lanjut ya berarti ya. Iya, Ustaz. Oke, kemudian ada tambahan wawun nun untuk menunjukkan pelakunya jamak laki-laki. Oke. Hum sama antum, ya, mereka sama kalian laki-laki. Nah, di hunna sama antuna itu hanya tambahan nun. Nah, dengan catatan sebelumnya harus sukun. Yandurna, tandurna. Ada satu yang paling beda yaitu tandurina, taf'ulina, taktubina, tasrobina. Ada tambahan ina. Tapi depannya tak loh untuk menunjukkan itu perempuan atau kamu. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Nah, di sini saya ingin mengenalkan. Apa yang ingin saya kenalkan? Ada istilah af'alul khamsah. Nah, saya tulis af'alul khamsah. Saya perkenalkan istilah ini. Apa ini af'alul khamsah? Yaitu 5 fi'il yang harus dihafal dan diperhatikan lebih. Ada apa saja? Ada yaf'ulani, ya. Kemudian yang kedua ada taf'ulani. Yang ketiga ada yaf'uluna. Kemudian ada taf'uluna. Dan yang kelima adalah taf'ulina. Ya.
Jadi ada yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna, taf'ulina. 5 fi'il ini, 5 bentuk fi'il ini disebut af'alul khamsah. Kenapa ini penting untuk diketahui? Karena nanti perubahan huruf atau harkatnya itu berbeda dengan yang lain. Nanti akan ada muncul istilah af'alul khamsah. Ya, 5 fi'il ini harus kalian kenali dari saat ini. Ada yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna, taf'ulina. Itu ada di tabel, Ustaz. Ada di tabel. Nih, tabelnya nih. Yanzurani, tanzurani, yanzuruna, tanzuruna, tanzurina. Jadi yanzurani, kemudian tanzurani ada 2, jadi 1 tapi sama-sama tanzurani, ya. Kemudian yanzuruna, kemudian tanzuruna, dan ini bukan ini nih, tanzurina, ya. Ada 5 bentuk. Yang baris kedua, yang baris ke-5 dan baris ke-8 itu kan sama, tanzurani juga. Jadi dianggap 1. Ya, paham nggak? Paham ya? Itu kenapa, Ustaz? Nanti. Yang penting kalian harus kenal bahwa kelima bentuk fi'il ini disebut af'alul khamsah. Yang 5 itu apa? Tas. Kenapa? Yang nomor 5 tas Olina gitu ya, Ustaz. Ya, ya, yang ini, yang apa? Yang anti. Tanzurina. Ya, yang tambahan ya nun, huruf mudhara'ahnya ta. Gimana? Dapat udah? Halo? Ya, Ustaz. Oke, kalau sudah dapat, saya akan ajak kalian latihan langsung di kitab fikih ya. Mudah-mudahan bisa. Bentar. Ya, sekarang langsung ke kitab fikih. Ada kitab Thaharah. Ini saya ambil dari matan Fathul Qorib. Kira-kira kalian bisa nih baca apa enggak? Yuk kita coba cek ya. Langsung praktek ke kitab langsung tuh. Gawat kan? Gawat pastinya. Siap? Halo? Iya, Ustaz. Oke, bagus. Ntar saya siapkan pensilnya dulu nih. Saya siapkan pensilnya. Ya. Kitabut Taharati. Asalnya adalah hadza Kitabut Taharati. Adapun ini ialah kitab bersesuci. Kemudian di baris pertama, adakah kata yang tidak tahu artinya? Hampir semua itu, Ustaz. Kan saya bilang komponen utama bahasa itu adalah kosakata.
Iya, Ustaz. Oke. Terus Iya. Ada yang tahu tapi Ustaz. Jadi ada jangan yang tahu yang mana? Yang mana yang tahu? jangan tanya yang nggak tahu, Ustaz. Gitu ya, terlalu banyak ya. Yang Yajazu, Alati. Yajazu. Oke, saya artikan ya. Atau gini saya ajarin juga cara cara cari di kamus. Hmm. Itu alati itu apa dah? Latih yang. Yang Nah, itu tahu. Yang ini apa ini? biha Mim, ya, dengan alif, ha itu apa? ah, apa ini tuh? Nggak tahu Ustaz. Ini bentuk jamak dari maun. Oh, air. Ya, bentuk jamaknya. Saya kasih harkat, tapi bukan yang huruf terakhir ya. Oke. Tuh, banyak yang lupa Ustaz. Kemarin sudah diajari bentuk bentuk apa? Itu Bentuk jamak. plural ya. Lupa. Ya, ini jamak taksir namanya karena tidak ikut aturan perubahan jamak. Ya udah, yuk. Ini miyah ya, miyah itu jamak dari maun. Berarti artinya air-air ya, atau beberapa air. Yajuz, apa yajuz artinya? Karena Ima tahu tadi. Enggak, tadi nanya dia. Silakan Naima kalau tahu tadi apa? Kumpul, Tadi nanya berkumpul, Ustadz. Nah, ya, kumpul, nanya. berkumpul. No, no, no. Yajuzu itu artinya boleh. Oh, boleh. Jaiz itu kan boleh. Oh. Yajuz. La yajuz, nggak boleh. La yajuz, akhi haram. Boleh. At-tathir, apa at-tathir? Berasal dari kata tahara gitu loh. Bersuci. Bersesuci. Oke. Ini sin ba'ain 7. 7. Udah. Sama Ah, langit. langit. Al-bahar, Laut, an-nahar, Bersih. sungai. sungai, bir, bir artinya Danau, sumur. Oh ya, sumur biru. Oke. Kemudian ain, itu Mata mata air. air. ya mata air. Jangan diartikan air mata ya. Air sumber lah, sumber gitu ya. Ya, Oke. Ada salj, apa salj? Salju, Salju maksudnya apa? salju. Hah? Apa Ustaz? Ya, bisa salju, bisa es gitu ya. iya. Nah, kemudian ada barat, Enggak tahu. embun ya. Oh, Salju wal bard. Mm-mm. oh, Yuk. bar- Nah, kira-kira nih kalau diartikan secara utuh, gimana nih bahasa Indonesianya? air yang Hmm? boleh untuk Hmm? bersuci dengannya ada 7. Hmm? 7 Ya, air, ya. yaitu air dari Hmm? langit, air Air dari air hujan laut, gitu aja, air hujan. air hujan, Hmm? air laut, Hmm? air sungai, Hmm? air sumur, Hmm? air mata air, Air sumber. air sumber yang memancar sih. Terus Air apa itu tadi? air es, Salah. salju. Oh, air es salju sama air embun. Oke. Ya, sebelum kalian praktek baca, di sini ada koma setelah Mia. Saya kasih ini aslinya.
ada kata yang dibuang. Apa yang dibuang? Yaitu wahia, gitu loh. Nah, ini kembalinya ke miyah. Nah, ini ke miyah. Ya. Oh, ya. Adapun tujuh air itu, gitu loh. Nanti jadinya begitu. Ya, langsung baca. Yang lain Ustaz. Ya, terserah yang mana. Ada empat nih sekarang. Ada satu nyusul sampai itu. Kak Fatima. Nah, ayo. Fatima, Fatima. Halo, Kaget ya Kak Fatima dipanggil. silakan Mbak Fatima Hashim ya. Kak Mima. Panggilannya Mima Ustaz. Siapa? Mima. Mima. Ya. Oh ya, oke. Ya, Silakan Ustaz. Mima. Ayo mau nyoba, mau nyoba, Ustaz. mau nyoba. Nggak mau, Ustaz. Nggak apa-apa, salah kan bisa diperbaiki. Soalnya, Hmm, soalnya ada beberapa pertemuan nggak ikut, jadi nyimak dulu, Ustaz. oke. Ya, silakan yang lain. Renita headsetnya error. Berarti ya kemungkinannya ini Naima sama Anggun nih. Yuk, Naima, Naima. Ini coba kasih harokat start. Ya. Nah, ini Renita nih yang unmute. Renita mau nyoba? Ini nyoba ngasih harokat gitu Sat. Ya, silakan. Iya Kak Renita sama itunya sama apa namanya struktur bahasanya yang mubtada khobar yang kayak gitu nih. Artinya begini, kenapa diharkatin gitu? Itu harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai ilmu yang sudah diajarkan. Silakan. Waduh, batuk-batuk. Waduh, mau cepat sembuh ya. Silakan. Gak apa-apa Kak, tembak aja Kak. Nggak apa-apa. Ini konteks. Al-Yahu ya Ustaz. Pertama Ya, itu. ya, gimana? Bareng-bareng aja Ustaz. Kok bareng-bareng nanti nggak sama. Nanti nggak sama satunya huhiha. Di suaranya Iya, nggak jelas alamiah. lagi. Enggak, kalau bareng-bareng nanti ada yang dominan gitu loh. Nanti nggak rata pengetahuannya. Saya itu sudah 20 tahun lebih jadi guru. Jadi saya tahu tuh nggak boleh ada yang dominan di kelas karena semuanya pengen bisa gitu loh. Makanya saya Ya sudah tunjuk-tunjuk Ustaz ya. biar semuanya bisa. Al-Miyahu lati. Almia, Al-Miyahu kenapa hu? karena dia itu tadi apa namanya? Mudhof ya. Mm-mm. Mudhof sih. Subjek. Jadi subjek isim yang menjadi pokok pembicaraan di awal kalimat biasanya, walaupun bisa di belakang. Di awal kalimat. Ya kita mau ngomongin air nih, gitu. Jadi itu subjeknya, pokok pembicaraannya tentang miyah. Nah itu apa istilahnya subjek itu? Silakan nyambung yang lain. Mubtada. Oke, mubtada ya. Ya Renita ya, mubtada namanya kalau subjek ya. Iya Ustaz. Oke, jadi kita bacanya al-miyahu, adapun air. Terus, Al-Miyahu uh-uh, Al-Miyahu lati. Adapun air-air yang uh-uh, ya juzu itu uh-uh. tadi apa? Yang mensucikan ya.
Enggak ya juzu yang Boleh. boleh. Oh, yang boleh. Ya juzu ini isim apa fi'il? Ya juzu yang boleh. Isim lah. Bukan fi'il ya. Kan kalau isim nggak berkaitan Fi'il ya, fi'il ya. Oh ya, akan Ini boleh. fi'il ini, soalnya ada huruf mudharaahnya ya gitu loh. Oh iya betul. Ya juzu kayak yaf'ulu gitu loh, kayak yaktubu. Ya juzu yang boleh Yang boleh. Toharo. Duhan tathir. indiro. Kenapa pakai roh? Karena banyak ya. Nah, artinya bersesuci. Tapi itu isim. Air yang boleh bersesuci dengannya ada 7 air gitu loh artinya nanti. Ayo, Renita, Gimana Salisat? jangan nyerah. Tadi kodenya dari saya sudah jelas. Atohir. Tathir, ya. Bukan Bacaan. roh itu berarti saat Hah? Isim ini, isim. Pilihannya kalau enggak, tohiru. kenapa ru? Isim. Ada alnya. Enggak, saya enggak nanya kenapa enggak tanwin. Eh, Soal al itu kan pengaruhnya dia tanwin apa enggak. Nah ini yang saya tanyakan kenapa domah, bukan ro, bukan ri gitu. Itu ya Ustaz. Oh, itu tadi apa namanya dia? Mubtada lagi. Dia Hah? Itu mudah ya Ustaz ya. Enggak lah, mudhof ilaih ya mudhof kan dari ya juzu. mudhof kan 2 isim. Ini ya juzu fi'il. Oh. Ya itu failnya berarti. Fa'ilnya dari apa? Ya juzu. Oke, betul. Berarti harkatnya ro apa? Fa'il. Eh? Fa'il doma. Gimana? Kalau fa'il kan u semua. Ya, oke. Jadi cara mengartikannya almiyahu, adapun air allati yang yajuzu boleh apa? At-tathiru bersesuci. Nah, tadi saya kasih kode kan, yajuzu itu fi'il. Jadi saya pernah sampaikan setiap kegiatan pasti ada pelakunya. Jadi ketika menemukan sebuah fi'il itu harus sudah antisipasi mana fa'ilnya nih, mana pelakunya nih. Itu. Tapi kalau fi'il tidak ada pelakunya itu bisa Ustaz. Kayak tidur itu. Kan Namanya tidur pasti ada orang yang tidur. oh gitu. Yang Ya. boleh tidak ada itu maf'ulnya, objeknya. Saya tidur, loh nggak ada yang ditidurin. Saya berlari, oh nggak ada yang diberlariin. Tapi pelakunya pasti ada. Namanya kegiatan, pasti ada yang melakukan. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Jadi setiap kali ketemu dengan fi'il, itu sudah harus cari itu mana ini pelakunya ini. Gitu. Oh yang Sama halnya, sama halnya setiap kalian baca adapun, mubtada itu pasti ada kabarnya. Itu pasti, ya. Jangan sampai miss gitu, jangan sampai apa? Jangan sampai ketinggalan itu pasangan-pasangan itu. Jadi almiyahu adapun air-air allati yang yajuzu boleh apa tathiru bersesuci. Teruskan.
Lanjut Kak Renita. Biha. Bisa. Teruskan. Mungkin yang lain mencoba. Bisa tadi kata Kak Renita, Ustaz. Ya, silahkan udah lanjut. Terserah dah. Suaranya nggak ada, Ustaz. Ya, Biha lanjutan Ustaz ya. ya, biha dengan Apa itu dengan Biha dengannya sama nya mana? oh iya. ha, dengannya air itu ya ha gitu. Iya, dengannya dengan allati. Ya, allati miyah maksudnya gitu loh. Nih. Hmm. Allati itu muannasnya alladzi, Ustaz. Allati itu kayak zat gitu loh, kayak zat who gitu loh. Pronoun, relatif pronoun ya. Oh. Di bahasa Arab itu disebut mausul. The waters that gitu loh. Kalau Itu alladzi, Ustaz. sama. Cuma karena miyah. Ya, allati itu muannas, alladzi muzakkar. Oh. Ya, saya tanya sekarang, kenapa allati kok bukan alladzi? Ini materi sudah kemarin. Ayo, Karena itu tadi kata Ustaz Miyah itu bentuk irregular. Apa dah tadi ya, namanya? ya, 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 jamak taksir. Jamak taksir dari air, dari ma'u. Ada catatannya itu jamak taksir yang bagaimana yang dianggap muannas. Jamak taksir yang Yang apa? lupa Ustaz. Jamak taksir li ghairi akil. Jamak Oh, taksir yang tidak berakal. betul. Jadi kutubun, kitab-kitab itu juga hiya nanti kata gantinya. Ya, Ya Ustaz. ya. Jadi miyah di sini muannas, walaupun bentuk tunggalnya itu muzakkar, tapi karena dia jamak taksir dan miyah tidak berakal, maka dianggapnya hiya. Itulah kenapa pakai allati bukan allazi. Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Naimah, Naimah mana nih? Naimah nih. Iya, Ustaz. Ayo, gimana itu? Lanjutkan, Naimah. Mau dilempar ke Anggun? Halo, Ya Ustaz. halo siapa nih? Daripada mandek kayak gini, ayo dah, yang mana dah? Ya Ya, jujur, gas aja, nggak usah takut-takut. Ini bukan ujian, ini belajar. ya jujur takhiru biha. Saya Boleh. bacakan lagi artinya ya. Ya Ustaz. Artinya tidak dengan tarkibnya, tidak dengan susunannya. Air-air yang boleh bersesuci dengannya ada 7 air. Mana Ya, kira-kira tuh? ada 7 air. Oh, gimana ya? Tadi kan sudah mubtada al-miyahu. Mm-mm, Adapun air-air mm-mm. alati yang ya juzut takhiru boleh bersesuci Biha dengan miyah. dengan miyah, biha dengan miyah.
Iyalah, berarti Iyalah, betul. kabar. Setiap mubtada butuh kabar. Apa kabarnya tentang air-air yang boleh dipakai bersesuci? Iyalah, ada 7 jenis air. Sab'ah. Eh, Khabar mubtada. sab'u. Sab'u, Sab'u. 7 air. Idofah. Iya, sab'u, Sabar. Miyahi. tanwin enggak? Enggak. Kenapa? Iya, tanwin. Enggak ada alnya. Enggak ada alnya. Yang enggak boleh itu kalau yang Depan. mudhof. Iya, yang depan ya. Nah, yang depan, yang di belakang, ya kayak aturan biasanya, tapi harus kasro. Kalau Kasroh. nggak ada alnya ya tanwin. Sab'u miyahin. Nah, ada kata yang tertinggal yang memang biasa di kitab itu namanya mustatir, yang ditutupin atau tersimpan, yaitu wahia. Coba, Dan dia dan ya. lanjut ya Ustaz ya. Lanjut. Wahia dan dia. Apa lanjutannya nih Ustaz? Terus khobar tetap ya. Ah, ini kan selesai sudah. Oh, tidak khobar. Air yang boleh dipakai bersesuci dengan air itu ada 7 air. Selesai sudah. Baru sekarang mau menjelaskan apa saja. Itu. Oh, jadi wahia itu mubtada'nya. Iya, dan ada pun sab'umiyahin, 7 air itu Oh, apa saja. kabarnya ma'ul. Iyalah, betul. Oh ya, iyalah ma'ul ma'us samai Oke, Eva Eva ya. wa Ma'us sama ma- i. wa ma'ul Kenapa pakai u juga? itu kabar kan Ustaz? Ini khabarnya di depan. Oh ya itu anu berarti apa itu? Apa namanya? Wow, wah apa namanya? Wa itu apa fungsinya? Dan Fungsinya apa itu dia? Hmm, yaitu namanya atof ya. Berarti ngikut atau yang depannya. atau ikut depannya. Ya, Jadi u lagi. lagi al-bahr. Wama'u al wama'ul bahri. Nah, sama kayak di depan tuh nggak usah mai, wa maul bahri. Sama sampai ke belakang ini. Ayo, langsung aja. Idhofah. Wama'un nahri. Terus, Wama'ul bi'ri. oke. Wama'ul aini. Terus, Wama'ut talji. oke. Terus, Wama'ul apa itu ya? Barodi. nah, itu gampang ke belakangnya. Nah, baca lagi almiyahu adapun air-air allati yang yajuzu boleh apa tathiru bersesuci biha dengan allati ialah sab'umiyahin 7 macam-macam air. Wahia dan adapun 7 macam-macam air itu ialah ma'us samai, air hujan, wa ma'ul bahri dan air laut, wa ma'un nahari sampai ke belakang. Jadi kita baru bisa paham. Oh, jadi air yang boleh dipakai bersesuci itu ada 7. Ustadz kok bisa lancar Ustadz? Nah, saya sudah biasa di pondok kayak gini, Gun. Iya. Berarti kita harus apa biar bisa kayak Ustadz itu? Ya harus sering baca. Makanya saya paksa untuk praktek. Hmm. Saya ngalamin gitu loh. Jadi saya memberitahukan sesuai pengalaman. Nggak bisa kalau cuma didengerin, harus praktek. Karena ini keterampilan. Kayaknya ini aku tahu Ustadz. Apa namanya? Biar Kelanjutannya bukan. apa? Mungkin biar biar lebih meresap ilmunya tuh anu Ustadz. Apa bikin soal satu kalimat
terus di chat gitu. Ini jawabannya apa kayak gitu. Maksudnya bikin soal satu kalimat terus Dibahas di grup sama teman-teman. oh Kayaknya gitu. kita sendiri kayaknya mungkin Ustaz bisa kayak gitu. Boleh, 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 boleh. Mungkin soal yang sudah di video aja dah diulang. Kan banyak itu soal di video. Banyak kok kalau cuma mau buat soal banyak. Iya, nggak usah ditambahin dong Ustaz maksudnya. Itu cuma usul. Nggak usah ditambahin gimana? Nggak usah ditambahin soal biar kita sendiri aja. Istilah cari dari video maksudnya. Yang kemarin-kemarin itu diulang dari Ustaz. Walaupun sederhana tapi kan kalau lupa kan Ya jadi gini aja deh. iya. Apa saja yang sudah dilatih itu silakan bebas ditanyakan di grup untuk mengingat. Iya, Saya usahakan pasti jawab. iya Ustaz. Biar lebih siap ketika pertemuan berikutnya. Gitu ya. Ya, Oke, lanjut. Summa kemudian Nah, ini huruf sambung juga sama kayak wow ya. Huruf sambung juga. sambung. Kemudian, gitu loh ceritanya. Ceritanya dulu ya. Iya Ustaz. Kemudian air-air itu terbagi atas 4 macam. Satu, suci, mensucikan. Tidak makruh menggunakannya. Ya, sampai sini. Itu yang saya artikan barusan. Kemudian air-air itu terbagi atas 4 macam. Yang pertama ialah suci, mensucikan, tidak makruh menggunakannya. Karena Bima. Kan? Kak Bima mungkin. Kak Bima bisa Kak? Silakan. Saya nyicil harkatnya dulu. Ya, saya pikir cukup ini. Iya, teman-teman nggak ada. Apa udah tidur? Silakan. Iya. Anggun ya, tonton ya. Silakan. Summa kemudian adapun almiyahu Mm-mm. air-air Mm-mm. ala itu huruf ada ada arbaati akosami idofah Ya, arbaati aksamin. aksamin. Ini ada yang disimpan juga. Oh, iya, Wah, iya. wah iya. Nah, kemana larinya ini? Arbaati aksamin. Nah, dan yang 4 macam itu apa saja, gitu. Ya. Itu arbaati karena ala kan ya Ustadz ya? Ya, betul. Karena jar. Terus Jangan wahia. terus, jangan terus dulu. Oh ya. Mana kabarnya? Al-Mubtada, apa Mubtada al-Miyahu itu? Belum dibaca tadi sama Anggun. Oh, summa kemudian adapun alumniahu eh ialah khobar Iyalah ala arbaati ada aksamin. amin. Jadi kemudian air-air itu terbagi atas Empat. 4 macam. Itu makna bebasnya seperti itu. Makna kitabnya semal miyahu kemudian adapun air ialah ala arbaati aksamin atas 4 bagian gitu. Hmm. Amin itu bagian apa macam Ustaz? Macam, bagian, jenis, ya lebih tepat macam sih. Sorry bagian sih. Hmm. Karena nanti yukosimu itu artinya membagi. Hmm.
Lanjutkan, lanjutkan. Wahia dan adapun Mm-mm. Empat dia macam itu dan adapun dia itu 4 macam air. air yang itu tadi. Empat Nah, macam jenis itu ada tulisannya. ya, Adapun air ialah kabar ialah iyalah itu tahiru apa itu ya? Tahiru ialah bersuci atau oh mensuci apalah. Tohirun ialah suci. Oh, tohirun ialah suci. Suci. Tohirun ialah suci. Hmm, itu mutahhir. Saya bentar Ustaz. Mutahhirun. Hmm? Kenapa Run? Hmm. Yang mensucikan. Oh, naat itu Ustaz. Ya, Hmm. air suci yang mensucikan. Karena ada air suci tidak bisa mensucikan. Contohnya Ustaz. Ya, nanti kita ketemu. Oh, Ya, mutah. nanti di bawah ada tohirun ghairu mutahhir. Suci tidak mensucikan. Nah, itu ada nanti. Hmm, ya. Jangan fokus ke fikihnya dulu, fokus ke nahunya dulu. Adapun air yang 4 tadi itu, adapun 4 jenis air ialah tahirun suci, mutahhirun mensucikan, Yang yang mensucikan, ghairu, tidak makruh atau ghairu, tidak dimakruhkan. ghairu itu apa Ustaz? Bah, Ghairu coba dulu, tidak dimakruhkan. tidak tidak dimakruhkan. Oke, saya kasih clue yang Em, ghairu ini ghairi. yang ghairu, nah. Naat juga, sifat juga. Oh, Tapi ini satu rangkaian. ghairu, Idhofah. ghairu itu isim. Iyalah, Hmm, iya ya. kan bisa pakai ma'al ghair gitu. Ah, ghairu makruh. Tidak tahu. Idhofah. Oh, sama istimalah ya. Ghairu itu ikut mana itu? Hmm, tidak dan tidak Idhofah. makruhi. Makruhin. Kan Oh, tidak ada al. ghairu makruhin. Oh, Yang tidak makruh apanya? Apa yang tidak makruh? oh, fa'il. Ghairu makruhin. Apa yang tidak makruh? Isti'malah. Isti'malahu. Salah, fa'il. Aduh. Ini kembali ke ini. Oh, salah ya. Isti'maluhu. Iya, istimaluhu apa Oh, apa? menggunakannya, Menggunakannya. Nya apa? Apa tadi? menggunakan air suci yang Air mensucikan suci. tadi itu. Ya, bahirun mutahhirun. Di air itu terbagi 4 bagian. Yang pertama, air suci yang mensucikan yang tidak makruh menggunakannya. Menggunakan air itu, air suci mensucikan itu. Berarti nanti ada suci tidak mensucikan. Hmm. Ya,
Ya, Ustaz. Berarti juga ada air suci mensucikan, tapi makruh, gitu loh. Oh. Kan itu kan mafhum mukhalafahnya itu. Pemahaman lainnya dari kalimat ini kan begitu. Yang pertama, bagian pertama air itu ada air yang suci, mensucikan, dan tidak makruh. Oh, berarti ada air yang tidak bisa mensucikan. Atau juga, dan, oh ada air yang mensucikan, suci mensucikan, tapi makruh. Hmm. Itu maksudnya. Jadi yang pertama itu suci, bisa dipakai bersesuci, dan tidak makruh. Nah, itu kita akan memahami apa yang dimaksud dengan air suci mensucikan yang tidak makruh penggunaannya itu. Ya, Hmm. apa itu? Wahua, gitu ya. Dan Oh, lanjut Ustaz. mau lanjut. Yang lain Gimana? nggak ada yang on, Ustaz. Kak Hah? Fatima, Kak Fatima, Kak Renita mungkin. Iya, makanya saya mulai tadi tunjuk-tunjuk, tapi nggak ada yang on mic ini. Hmm. Ayo silakan yang lain. Ini siapa yang kabur lagi? Oh enggak, masih ada 4 yang sih. Iya, Ustaz. Ya silakan, Naima, Renita, Fatimah, ya, Mimah, ya. Hmm. Nggak tuh Kak Mima. Oh, apa Kak? Dicoba aja Kak. Nggak apa-apa. Kenapa? Yang mana, Ustaz? Yang Ini, wahwal. iya. Habis yang merah-merah itu. Wahwal ma'u. Anunya dulu, Ustaz. Wahwal. Katanya. Wahwal ma'u al mutlaku Artinya dulu ya. Nggak mau. Bisa. dan air Oh, mutlak bisa, bisa. dan Nggak harus artikan dulu nih biar nggak kacau. wal wal Ah, ma'u. bentar, saya artikan dulu biar nggak paham ya. Nah, biar paham ya. Oke, Ya. saya baca dari Summa ya. Kemudian setelah kita tahu ada 7 air yang bisa dipakai untuk bersesuci, sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian air itu ada 4 ya. Air itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama air yang suci, air suci yang mensucikan dan tidak makruh menggunakan air itu. Air apa itu? Yaitu air mutlak gitu loh. Sampai situ titik. Tapi di kitab kan nggak ada titik. Oh. Berarti Nah, tadi kalimatnya belum selesai, Ustaz ya? belum sih sebenarnya. Tapi Oh, ini sudah mubtada khobarnya lengkap gitu loh, Gun. iya, Ustaz. Berarti kalimat baru ini yang di depan ini ya, wapo ini. Iya betul. Ah, ah. Baik. Itu bagian yang kedua nanti. Berarti dibacanya Nah, ah. berhenti. Hah? Iya, sampai yang mutlak itu, Kak. Sampai mutlak itu jenis ayat pertama. Air Wahwal ma'ul mut wahwa wahwa al Hmm. ma'u al mutlaku. Oke, sekarang artikan dengan harokat. Apa kenapa pakai harokat itu gitu, Kak? ya, ya, Karena kenapa ya? ya. Karena huwa. Wah, artikan. Apa Ustaz? Artinya Bukan, kan karena belum saya tanya kenapa udah karena. Artikan dulu bahwa Artinya Ustaz. hmm. Artinya dan Hmm. air itu air itu Dari yang mana nih? air Huwa ini apa nih yang dimaksud huwa? Dia itu dia apa? huwa tuh dia air. Ya, air yang mana? Air mutlak. Enggak. Itu air mutlak pengertiannya nanti. Huwa di sini kan dia. Loh, dia itu kan Ah, pasti kembali ke yang sudah disebut sebelumnya. hmm, ke belakang lagi berarti, Kak. nggak Oh, tahu Ustaz. oh itu Kak, satu rangkaian itu toh Iya, betul, satu air rangkaian.
air suci mensucikan yang tidak makruh, wahyu Nah, itu. Oh, Wahuwa. oh berarti huanya itu ke air yang suci dan mensucikan. Ya, gimana cara ngartikannya? Wahuwa dan adapun. Dan adapun air mutlak itu, bukan. Dan Bukan. adapun air suci dan Yang ini loh. mensucikan Ya. itu terdiri itu, Ustaz. Sorry. Bentar. Ah, wahuwa dan adapun air yang tohirun mutahhirun ghairu makruhin istimaluhu, itu maksudnya. khobar. Dan adapun air yang suci mensucikan yang tidak makruh menggunakannya, Hmm, Khobarnya hmm, maul adalah air mutlak. nah ialah Ialah al-ma'u al-mutlaku. iya almaku air almutlaku. Kenapa jadi mutlaku? Mutlak. Yang Karena mengikuti al-ma'u. ya jadi sifatnya. Ya, wahuwa dan adapun air yang suci mensucikan tidak makruh menggunakannya ialah Air air mutlak. yang mutlak. Nah, Air itu yang mutlak. ya istilah untuk air yang suci mensucikan tidak makruh. Itu disebut air mutlak namanya. Gitu. Jelas ya? jelas Ustaz. Oke. Ya. Jadi nanti di fikih bab toharoh itu ada istilah air mutlak. Apa air mutlak? Yaitu air yang suci, mensucikan, dan tidak makruh menggunakannya. Itu namanya air mutlak. Paham ya? Paham Ustaz. Oke, saya terangkan sedikit ke belakang. Yang kedua, apa itu yang kedua? Tadi kan baru satu, yaitu air suci mensucikan, tapi makruh, makruh menggunakannya. Nah, air apa itu namanya? Yaitu air musyammas, air yang dipanaskan atau yang panas karena terjemur di bawah matahari. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada air apa lagi? Nih, yang ketiga, air suci tidak bisa mensucikan. Ya, apa itu? Yaitu air mustakmal, air yang sudah dipakai untuk bersesuci. Dan juga air yang sudah berubah dengan campuran barang suci lainnya. Jadi kalau ada air, kita wudhu nih, kemudian tetesannya itu Gak bisa. tertampung. Hmm. Sementara airnya itu sedikit, tidak nyampe 2 kula. Itu namanya air yang sudah dipakai, dibersesuci. Itu namanya air mustakmal. Itu suci, bisa diminum, tapi tidak mensucikan. Nggak bisa dipakai bersesuci. Air nyuci baju. Eh, maksudnya, Nyuci ya, itu maksudnya, kan tadi apa bersentuhan dengan benda suci, maksudnya ada kain ya, misalnya. oh, bukan gitu. Tahu, Ustaz. Ya, itu air yang suci tapi tidak bisa dibuat bersesuci. Satu, air yang sudah kepakai untuk bersesuci disebut air mustakmal. Yang kedua, masih suci tapi tidak bisa dipakai bersesuci juga seperti air mustakmal. Apa itu? Air yang sudah berubah karena sudah bercampur dengan barang suci lainnya. Apa yang maksudnya berubah? Dia sudah tidak disebut air mutlak. Contoh, ada air nih, kemudian kalian celupkan tuh eh, apa teh celup itu kan sudah berubah, itu namanya bukan air tapi menjadi air teh. Itu memang suci tapi nggak bisa dipakai bersesuci. Gitu loh maksudnya. Paham nggak? Jadi air itu kalau sudah berubah, apanya yang berubah? Bisa jadi warnanya, bisa jadi rasanya. Ya, Termasuk kalau dikasih parfum oh iya, berubah. kalau itu berubah.
Itu Wanginya. menjadi air parfum sudah namanya. Hmm, Itu memang suci, tapi nggak bisa dipakai wudhu gitu loh. Kena sabun gitu ya. Nah, itu jadi air sabun namanya. Nggak boleh dipakai bersesuci, walaupun airnya suci. Kita nyentuh nggak najis, tapi nggak bisa dipakai bersesuci. Karena sudah berubah dia, bukan air mutlak, bukan air murni. Gitu ya. Dan Oh, keempat, yaitu air najis. Ya, air yang sudah tercampur oleh najis. Mau itu berubah atau tidak berubah, kalau tidak sampai dua kula, itu dihukumin air mutanajis, air yang sudah tercampur barang najis. Nah, itu bukan hanya tidak boleh dipakai bersesuci, tapi sudah bukan air suci lagi. Disentuh yang menjadi najis tangan kita. oh, Itu. Jadi ada empat. Air suci bisa dipakai bersesuci, nggak makruh kita pakai. Itu disebut air mutlak. Yang kedua, suci. Bisa dipakai bersesuci, tapi makruh. Yaitu air yang panas karena dijemur di matahari. Makruh itu, nggak apa-apa wudhu pakai itu, tapi makruh. Yang ketiga, suci, tapi nggak bisa dipakai bersesuci. Apa? Yaitu air yang mustakmal, yang sudah dipakai bersesuci. Atau air yang sudah berubah. Ya, baik warnanya, rasanya. Ya, hmm. hmm. Itu Berarti nanti yang bisa dipakai bersuci cuma yang dua. dua, betul. Ya, suci tiga. Tapi yang bisa dipakai bersesuci hanya dua. Walaupun satunya makruh ya. Hmm. Makruh itu tidak dosa ya. Tidak dosa dong, tapi kalau nggak dikerjakan justru dapat pahala. Kebalikannya sunnah, kebalikannya sunnah. Hmm. Kok malah ngajar fikih saya? Oh, Ustaz. Oke, enggak, saya barusan ngasih pemahamannya itu untuk apa? Karena mungkin ini nanti saya akan screenshot, kemudian saya jadikan PR sisanya ini ya. Ya, ya, Ustaz. Oke, berarti saya harus lanjutkan dulu yang najis. Yang keempat, yaitu air najis. Apa air najis itu? Yaitu air yang sudah tercampur di dalamnya barang najis. Dan air itu tidak sampai dua kullah. Atau dua kullah memang, tapi berubah sudah. Gitu loh. Contoh, ada air dua kullah lebih. Eh, kemudian masuk tuh kotoran kerbau. Wah, itu jadi bau sudah airnya walaupun banyak. Nah, itu juga disebut air najis sudah, walaupun lebih dari dua kula. Nah, kalau tidak sampai dua kula, mau berubah, nggak berubah, najis. Kalau sudah tercampur barang najis. Tapi kalau lebih dari dua kula, kita lihat dulu. Itu berubah nggak warnanya, rasanya, baunya. Kalau berubah, walaupun banyak, itu tetap najis. Sudah nggak boleh dipakai bersesuci dan juga tidak suci. Ya, Kok ada yang bilang itu air kolam renang itu, Ustaz. Kan kadang dipipisin ya. Tapi kan nggak bau. iya, nggak ada perubahan kan? Rasanya ya bukan rasa kencing, baunya bukan bau kencing, warnanya bukan warna kencing. Ya itu lam yataghayyar, tidak berubah. Ini lebih karena kullata ini dua kullah tapi fataghayyar, tapi berubah. Itu namanya najis. Kalau nggak berubah nggak, kayak di kolam renang nggak apa-apa. Hmm. Jadi empas dari kolam renang tuh nggak najis. Nggak najis. Dipakai wudhu di kolam renang nggak apa-apa. Wong Hmm. belum berubah kok. Nah, kemudian wal kullatani apa itu? Dua kula. Dua kula itu sama dengan 500 ritel. Tapi ritelnya Baghdad kira-kira ya takriban kira-kira fil asahi di dalam pendapat yang paling sahih. Nah, nanti cari aja di Google satu ritel Baghdad itu berapa.
kalau dikubikkan gitu loh. Berapa meter persegi sih 2 kulah gitu loh. Nanti kalau buat apa tempat ini kamar mandi itu enak gitu loh. Dibuat lebih dari 2 kulah. Jadi kalaupun wudhu langsung apa netes ke tempat airnya nggak ada masalah karena lebih 2 kulah. Mungkin Oh itu iya. saja ya. Ada pertanyaan kah? Hmm, Adakah pertanyaan? aman. Insya Halo? Masih hidup semua ini? Allah. Masih Ustadz. Masih ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ini udah setengah 10. Saya harus pulang juga ini lagi di tempat kerja. Enggak ada Kebetulan, Ustadz. kebetulan ini bagian admin nggak masuk, jadi saya harus ke tempat kerja ini gantikan ini. Aman ya, nggak ada pertanyaan ya. Ya, Ustaz, amin. Oke, sebelum kita akhiri, kita baca Fatihah dulu ya. Mudah-mudahan ini barokah, bermanfaat. Al-Fatihah. Sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada unek-unek, komplain, kritik, silakan disampaikan. Saya bukan orang yang anti kritik demi kebaikan bersama. Ya, nggak ada masalah. Ustadz, ini coba kayak gini, biar enak. Coba kayak gini. Saya justru butuh itu untuk lebih apa? eh, Lebih cepatnya dipahami. Ya, kasih masukan. Nggak apa-apa kalau nggak mau di grup, mungkin bisa japri, nggak ada masalah. Mungkin takut ketahuan yang lain, nggak apa-apa ya. Saya terbuka untuk itu. Iya, Ustaz. Saya pikir udah cukup. eh, apa kita ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.